Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini akan dibacakan surat Gembala Ardas yang sebetulnya dibacakan tanggal 31 Januari dan 31 Desember dan 1 Januari. Tapi berhubung karena kita misa sekali saja tanggal 1 dan juga umat belum banyak yang hadir, maka diundur minggu ini, Sabtu dan besok minggu. Surat Gembala Ardas tahun 2025. Para romo, suster, frater, bruder, katekis, ketua DPP, BGKP, ketua lingkungan, dan umat Allah yang terkasih. Waktu terus berjalan yang saat ini telah tiba di tahun 2025. Sesuai buku program strategis pastoral Keuskupan Surabaya tahun 2020 sampai dengan 2030, tahun 2024 adalah tahun terakhir dalam tahap pertama gerak langkah pastoral di Keuskupan Surabaya, yaitu hidup berlingkungan, penguatan lingkungan. Selanjutnya, tahun 2025 merupakan tahap program strategis hidup berparoki yang diawali dengan mewujudkan Tritugas Kristus dalam hidup berparoki. Disusul tahun 2026 dengan mengembangkan tanggung jawab berparoki melalui panca tugas gereja. Mewujudkan Tritugas Kristus dalam hidup berparoki merupakan tugas yang harus kita perjuangkan sebagai murid-murid Kristus. Kita mengambil bagian dalam 3 tugas Kristus, yang dari pihak kita merupakan kewajiban sebagai imam, nabi, dan raja. Sebagai imam, setiap orang yang sudah dibaptis memiliki tanggung jawab untuk menguduskan hidup, aktivitas, dan orang lain yang berinteraksi dengannya. Dalam hal ini kita diajak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sakramen dan liturgi untuk mengasihi Allah dan sesama atas dasar kasih terhadap Allah. Sebagai nabi, kita diajak untuk mewartakan sabda Allah, menjadi penyambung lidah Allah, menguraikan sabda Allah sehingga bisa dipahami oleh manusia. Orang yang sudah dibaptis perlu menyadari akan tugas ini, yaitu menyampaikan kebenaran Allah lewat pengajaran atau katekese dan juga terutama lewat perilaku. Sebagai raja, kita diingatkan dan diajak agar menjadi pemimpin yang bukan memerintah dengan suka main kuasa, tetapi menjadi pelayan bagi sesama. Tuhan Yesus melayani banyak orang, terutama yang sakit, membantu orang sakit, miskin, dan juga menderita. Di samping memimpin dengan adil, Tuhan Yesus juga menegakkan kebenaran. Sebagai orang beriman, panggilan serta perutusan kita menjadi imam, nabi, dan raja tentu tidak mudah dan penuh risiko. Namun hal tersebut tidak boleh dihindari. Tuhan telah menguatkan kita dengan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Umat beriman di Keuskupan Surabaya yang terkasih, dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Tuhan atas ketekunan doa kita dalam memohon seorang uskup. Sehingga setelah 1 tahun, Tuhan mengabulkan doa kita. Bapak Suci pada tanggal 29 Oktober tahun lalu telah menunjuk Romo Agustinus Tribudi Utomo sebagai uskup Keuskupan Surabaya. Sebagai uskup terpilih, Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo mengambil sesanti atau moto, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Moto ini akan menjadi dasar penggembalaannya di Keuskupan Surabaya. Untuk itu mari kita berterima kasih dan bersyukur pada Allah serta kepada para suster, para romo, dan umat Allah yang terkasih. Tentu kita bergembira, bersukacita dengan peristiwa iman tersebut. Untuk itu selanjutnya saya mengajak Anda sekalian umat Allah terus berdoa bagi kelancaran acara tabisan uskup, dan juga terutama bagi kesehatan Bapak Uskup terpilih, juga bagi kesinambungan arah dasar pastoral dan juga kesejahteraan umat di Keuskupan Surabaya. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa Sidang Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024 berlangsung dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2024.
Di tengah-tengah tanggal tersebut dalam rangka peringatan 100 tahun KWI pada tanggal 15 Mei telah diberkati gedung KWI yang baru. Sedangkan sidang tahap 2 dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 13 November 2024. Tema sidang KWI adalah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Kita perlu menyadari sepenuhnya bahwa gereja Katolik merupakan bagian dari bangsa dan negara Indonesia. Tidak sedikit tokoh Katolik yang terlibat dalam membangun bangsa dan zaman dari zaman sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang. Kita sebagai umat Katolik pada zaman ini perlu meneruskan para tokoh bangsa untuk berjuang membangun bangsa dan negara menjadi bangsa yang adil, makmur seperti dicita-citakan para pendiri bangsa. Cita-cita pendiri bangsa selama hampir 80 tahun tersebut masih harus kita perjuangkan dengan gigih dan penuh semangat. Kita sebagai umat Katolik bukan warga negara kelas 2. Oleh karena itu, bersama umat beragama dan umat berkeyakinan lain, kita terus perlu berjalan bersama. Di satu sisi membangun gereja kita, di sisi lain terlibat untuk membangun bangsa kita. Meski kadang diliputi kekecewaan ketika kita melihat fakta bahwa cita-cita pendiri bangsa belum sepenuhnya tercapai. Namun mari kita tetap bersemangat menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Pengharapan itu akan memberi daya juang yang dahsyat dalam melanjutkan panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Kita telah memasuki tahun baru dengan keadaan yang tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Langit di atas kita tetap mendung bahkan gelap, cuaca tetap panas menjadikan hidup kita gerah. Situasi Ipolexos Hankam juga terasa tidak baik-baik saja. Hanya harapanlah yang membuat kita semangat dalam mengambil bagian dalam mengembangkan iman sebagai imam, nabi, dan raja. Mari kita ikut terlibat mengatasi masalah-masalah sosial serta ekonomi yang sedang terjadi di sekitar kita. Bersama Allah Tritunggal Maha Kudus dan penyertaan Bunda Maria, kita mohon agar iman kita semakin bertumbuh dan berbuah seiring dengan pembukaan pintu suci sebagai tanda panggilan kepada kita sekalian untuk melakukan pertobatan dan memohon pengampunan Tuhan. Melangkah melalui pintu suci merupakan langkah pertama menuju pemurnian diri dan kembali kepada Tuhan dengan rendah hati. Tertanda Romo Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diocesan Keuskupan Surabaya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Surat Gembala Para Dasar tahun 2025.